天下第一学院史莱克，我们到了。天下第一学院。3月号，这个名额归你了。是，小雅老师。好繁华。战争初期，很多威力巨大的暗器。在史莱克学院院长登高一呼，成功扭转战局。民间都逐步接纳魂导器了。你们好，学姐好。排在首位的是战神，不，与我无关。后面的是速度之神朱竹清，就是咱们唐门先祖的妻子，修罗神和海神双神一体的唐三了。火焰神域，这是莱克学院的创始人，黄金铁三角。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih waras ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 3. Yang mana pada Solen 2 episode 3 ini menceritakan Yoho yang diajak Tangya dan Bebe untuk masuk dan menjadi murid Akademi Shrek. Yang mana Akademi Shrek ini sekarang terlihat sangat mewah dan modern. Dan oke lah guys, seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Yoho pun mengikuti kedua seniornya tersebut menuju kota Shrek karena di dalamnya terdapat akademi terbaik di dunia, yaitu Akademi Shrek, yang mana peradaban kota itu sekarang terlihat lebih makmur dan modern. Di sini Yoho terfokus dengan lalu lalang kegiatan di tempat tersebut. 史莱克学院。 Dan ternyata hadiah kejutan yang dijanjikan Tangya kepada Yoho kemarin adalah kuota pengecualian masuk Akademi Shrek untuk Yoho. Karena Tangsan yang adalah leluhur Sekte Tang juga lulus dari Akademi Shrek. Bahkan ketika Sekte Tang didirikan, hampir semua lulusan Akademi Shrek bergabung dengan Sekte Tang. Bahkan meskipun sekarang Sekte Tang sudah tak sekuat dulu, namun Akademi Shrek masih memberi kuota pengecualian untuk Sekte Tang setiap tahunnya. Dan sekarang kuota Sekte Tang tersebut Tangya berikan untuk Yoho. 唐门创立之初，正是毕业于史莱克学院，免试入学。 一直保留到现在，一个免试入学的名额。 Bebe pun menambahkan jika Akademi Shrek akan mengadakan penilaian siswa baru setiap 3 bulan, dan siapa saja yang gagal lulus penilaian akan langsung tersingkir. Di sini Yoho pun bertekad akan melakukan yang terbaik agar tak dikeluarkan. Di sini pun Tangnya memberikan alat pemandu roh tipe penyimpanan sebagai hadiah untuk Yoho karena sudah mau bergabung dengan Sekte Tang. Dan alat berbentuk sabuk tersebut berfungsi untuk menyimpan berbagai barang, karena barang tersebut dibuat selama 25 bulan oleh pemimpin pertama, yaitu Tangsan. 孺子可教也。我一定会尽全力留在学院的。考核的学员同样会被淘汰。是，小雅老师。 Setelah itu Tangya mengajak Yoho menuju Akademi Shrek dengan melewati kota Shrek ini. Bahkan saat Yoho masuk, di sini dia melihat banyak alat pemandu roh, yang mana alat pemandu roh ini bertipe transportasi. Dan teknologi alat pemandu roh yang berada di kota Shrek ini adalah yang terbaik kedua di benua dahulu setelah Kekaisaran Ryu. Di sini Yoho keheranan karena dia belum pernah melihat alat pemandu roh yang begitu canggih saat berada di kediaman Adipati. Dan Bebe menambahkan karena perang 4000 tahun yang lalulah Akademi Shrek bisa memiliki status seperti ini. Yang mana saat itu benua Ryu Barat bertabrakan dengan benua Dahulu, dan Kekaisaran Ryu yang berada di benua Ryu tersebut langsung memerangi benua Dahulu. Pada awal perang, ketika kerajaan yang dipersenjatai dengan senjata tersembunyi Sekte Tang mampu dikalahkan oleh senjata alat pemandu roh dari Kekaisaran Ryu. Mendengar itu, di sini Tangya sedikit tersinggung. Tangya berkata, senjata rahasia Sekte Tang bukan lemah, karena beberapa di antaranya bisa mengancam seorang dewa. Namun Bebe menambahkan, jika leluhur Sekte Tang yaitu Tangsan dan pengrajin dewa Lou Gaulah yang bisa membuat senjata seperti itu. 被日月帝国的魂导武器打得战争初期，他对魂导器的排斥还要强烈。但其不如魂导器。 Bebe kembali menceritakan jika pasukan sekutu benua dahulu saat itu dalam keadaan krisis karena kesenjangan senjata dan kebingungan dalam komando. Namun saat dalam keadaan kritis itulah teriakan mantan dekan Akademi Shrek waktu itu berhasil mengumpulkan hampir 60 titel dahulu, sehingga berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Kekaisaran Ryu. Dan sejak saat itulah Akademi Shrek berdiri sendiri dan bukan lagi milik negara manapun. Namun karena perang itu jugalah di mana awal kemunduran Sekte Tang. 史莱克学院就不再属于 Yoho yang jarang melihat alat pemandu saat di Kekaisaran Xingluo pun mempertanyakan apakah alat pemandu roh tersebut memang sekuat itu. Sambil naik lift, Bebe berkata karena percaya jika alat tersebut bukan bagian dari kekuatan mereka sendiri, maka kebanyakan Master Roh menolak untuk menggunakan alat pemandu roh.
Apalagi 3 kerajaan benua dahulu adalah 3 negara yang sangat dihormati. Sambil terus berjalan menuju akademi, Bei Bei pun terus memberitahu Yu Hao. Karena alat pemandu roh adalah instrumen yang digerakkan oleh kekuatan roh, maka alat pemandu roh juga mempunyai efek subversif pada sistem master roh. Bei Bei menjelaskan jika kekuatan roh adalah sesuatu yang berbentuk energi yang kemudian diubah dan dilepaskan melalui alat pemandu roh. Yang mana karena hal itu, kekuatan roh bisa diubah menjadi berbagai elemen. Bahkan master roh dengan atribut api pun bisa menggunakan kekuatan roh bertipe es karena alat ini, yang membuat aturan pertempuran kuno ranah master roh dengan atribut sama sudah tak ada lagi. Di sini pun Yu Hao langsung mengerti semua perkataan Bei Bei saat tak sengaja dia melihat orang menghidupkan korek api yang bertenaga kekuatan roh lewat mata spiritualnya. Yang mana ternyata alat pemandu roh dapat melemahkan arti cincin roh bagi para master roh. Dan sekarang ini orang-orang di benua dahulu asli secara perlahan mulai menerima alat pemandu roh ini, namun para bangsawan masih menolaknya. Dan alasan masyarakat lebih mudah menerima alat tersebut adalah karena di dunia ini tidak banyak master roh, dan yang ada hanyalah rakyat biasa dengan kekuatan roh yang lemah. Dan mereka hanya ingin mengubah hidup mereka menggunakan alat pemandu jiwa yang bisa mengubah kekuatan roh menjadi tenaga penggerak. Kemudian hal tersebut menghasilkan kendaraan seperti kapal dan pesawat yang dipandu oleh kekuatan roh. Di sini Yu Hao baru mengerti kenapa Tang Ya menolak menggunakan alat pemandu roh, karena Tang Ya adalah seorang ketua sekte Tang. Namun Yu Hao berpikir jika senjata rahasia masih mungkin bisa digabungkan dengan alat pemandu roh ini. Di sini Yu Hao ini diajak menuju Akademi Shrek dengan mengendarai kereta. Dan setelah berkendara cukup lama, di sini mereka bertiga sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu Akademi Shrek. Saat mereka akan masuk, ada seorang junior yang menyambut kepulangan Bei Bei ini, karena ternyata semua junior sangat hafal dengan Bei Bei yang seorang jenius ini. Di sini Bei Bei dan Tang Ya terus mengajak Yu Hao masuk lebih dalam. Dan saat sampai di halaman depan, terlihat 7 patung berjejer dengan aura dewa. Di sini Bei Bei memberitahu jika di depan mereka adalah patung 7 monster Shrek yang menciptakan kejayaan Akademi Shrek. Yang pertama adalah dewa perang Dai Mubai. Melihat itu Yu Hao tersadar jika Mubai ini ternyata adalah leluhur dari bangsawan harimau putih termasuk juga dirinya. Namun di sini Yu Hao mencoba menolak kenyataan tersebut. Dan yang kedua adalah dewa fonik Ma Hongjun, kemudian juga dewa makanan Oscar. Sementara di sebelah kiri adalah istri leluhur Tang yaitu Xiaowu, kemudian terlihat dewa kecepatan yaitu Ju Jing, yang mana adalah istri dari dewa perang Dai Mubai. Setelah itu terlihat patung Dewi 9 warna dengan gelar Master Roh tipe pendukung terkuat yaitu Ning Rongrong yang juga adalah istri dari dewa makanan Oscar. Dan patung yang di tengah adalah leluhur sekte Tang yang juga menjadi dewa Asura dan dewa laut. Siapa lagi kalau bukan Tang San? Di sini Yu Hao terkejut karena hanya patung saja namun masih memancarkan aura pesona yang megah. Kemudian Bei Bei meneruskan memperkenalkan ketiga patung selanjutnya yaitu para pendiri Akademi Shrek. Yang di tengah adalah leluhur Bei Bei yaitu Yu Xiaogang yang sering dikenal dengan sebutan Grandmaster, yang mana merupakan salah satu dari 10 master terpenting di dunia Master Roh karena berhasil menciptakan dasar pengajaran Departemen Martial Soul di Akademi Shrek. Sebelah kanan leluhur Bei Bei ini adalah Liu Orlong yang mana adalah istri Yu Xiaogang. Dan orang terakhir adalah Flander, dekan pertama Akademi Shrek. Dan ketiga orang ini juga dikenal sebagai sebutan segitiga besi emas. Di sini mereka berdua terus mengajak Yu Hao masuk dan mereka berada di persimpangan jalan akademi. Yang mana sebelah kanan mereka adalah divisi pemandu roh dan di kiri mereka adalah divisi Martial Soul. Dan kedua divisi ini adalah divisi utama Akademi Shrek yang berada di halaman luar. Sedangkan Akademi Shrek ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu halaman luar dan halaman dalam. Dan semester halaman luar adalah 6 tahun ajaran yang mana setelah berakhir maka Yu Hao bisa mengikuti ujian untuk memasuki halaman dalam. Yang berarti murid Akademi Shrek yang sebenarnya adalah siswa yang berada di halaman dalam. Kemudian Bei Bei memperlihatkan pemandangan paling indah di akademi, yaitu Pulau Dewa Laut dan Pohon Kuno Emas. Dan halaman dalam ini selalu menampung talenta paling elit karena mutu Akademi Shrek dari dulu tak berubah yaitu hanya menerima monster atau seorang yang jenius. Sementara halaman luar diperluas karena permintaan ketiga kerajaan untuk bisa menerima siswa yang direkomendasikan dari ketiga kerajaan. Tantangnya serta Bei Bei ini adalah siswa tahun ketiga di halaman luar, yang mana dalam beberapa tahun ke depan mereka akan mengikuti ujian masuk halaman dalam. Di sini Yu Hao heran karena dengan kekuatan Tang Ya dan Bei Bei ini, namun mereka masih belum bisa memasuki halaman dalam.
Dan Bebe memberitahu jika para siswa di halaman dalam adalah satu dari sejuta jenius yang ada. Bahkan Bebe pernah bertemu dengan senior dari halaman dalam yang ternyata dia mampu memasuki hutan Singdo sendirian, yang mengalahkan binatang roh berusia 1000 tahun dengan tangan kosong. Bahkan dia mampu membawa binatang itu kembali ke Akademi Shrek hidup-hidup. Dan ternyata itu adalah tugas yang orang itu dapatkan dari Akademi untuk penilaian. Sementara di depan divisi bimbingan roh, terdapat 3 patung legenda Akademi Angin, Api, Air, dan Petir yang bergabung dengan Akademi Shrek saat itu. Di sini Bebe pun mendaftarkan Yuhao ini dan dia langsung mendapatkan satu set seragam kelas 1 tingkat 1 dengan lencananya. Dan ternyata Bebe sudah membayar penuh untuk tahun pertama Yuhao ini, sedangkan untuk tahun-tahun ke depan Yuhao harus mengandalkan dirinya sendiri. Bebe pun memberitahu jika tahun ajaran baru akan dimulai 3 hari lagi. Di sini mereka berdua mencari Tangya yang tiba-tiba hilang, dan ternyata dia sedang berada di depan dan melihat seorang nenek tua yang terlihat mesum yang biasanya mengajar murid kelas 3. Namun ternyata sekarang nenek itu ditugaskan untuk mengajar murid kelas 1. Bebe pun memberitahu jika di akademi ini hanya ada beberapa guru monster, dan yang terkejam adalah nenek tersebut yang bernama Guru Zhou. Tangya pun merasa kasihan kepada Yuhao karena harus mendapatkan guru killer seperti Guru Zhou ini di tahun pertama memasuki akademi. Di sini Yuhao yang mencari sendiri kamar 201 miliknya pun bertanya dengan sopan kepada seorang tua yang sedang bersandar santai di depan pintu akademi. Melihat sopan santun Yuhao ini, orang tersebut memberitahu jika kamar nomor 201 berada di kamar pertama lantai 2. Di sini kakek tersebut heran karena pemuda sopan seperti Yuhao di Akademi Shrek ini sekarang sudah langka. Yuhao pun langsung menuju kamarnya dan langsung masuk. Terlihat kamar tersebut begitu mewah dengan 2 tempat tidur yang mana Yuhao ini langsung disambut oleh boneka burung di kamar tersebut. Karena teman sekamarnya belum datang, di sini Yuhao menggunakan kesempatan itu untuk melatih keterampilan surga misterius milik Sekte Tang. Bahkan hanya berlatih beberapa hari saja, Yuhao sudah berhasil menggerakkan akumulasi meridian di dalam tubuhnya. Karena teknik ini adalah teknik kultivasi terhebat di dunia. Di dalam lautan kesadarannya pun, Tianmeng mengatakan bahwa keterampilan itu sangat cocok untuk Yuhao. Bahkan mata ungu iblis pun sangat cocok untuk martial soul spiritual Yuhao. Yang mana kombinasi keduanya pasti akan memberikan keterampilan roh menyerang dasar bagi Yuhao. Mendengar itu pun, Yuhao sangat bersemangat untuk berlatih dengan keras. Tianmeng pun berpesan agar Yuhao berlatih di jalannya sekarang, dan kemudian Tianmeng pamit untuk tidur lagi. Dan jika Yuhao sudah berhasil menerobos titik di mana dia membutuhkan cincin kedua, maka Tianmeng ini akan bangun lagi. Di sini Yuhao pun bingung bagaimana cara dia bertemu dengan Tianmeng ini saat dia ingin bertemu. Dan Tianmeng memberitahu saat Yuhao dalam bahaya yang tak bisa Yuhao atasi sendiri, maka Tianmeng ini akan membantunya. Dan Tianmeng ini tiba-tiba langsung tidur begitu saja. Saat Yuhao tersadar, dia pun merasakan perutnya keroncongan. Yuhao pun langsung memakai seragam akademi dengan logo monster hijau di tengahnya. Kemudian Yuhao pun melanjutkan pergi ke kantin akademi yang terlihat begitu modern. Terlihat banyak orang di tempat itu, bahkan ada juga yang sedang memperhatikan lukisan bergambar Dewa Laut Tangsan. Karena Yuhao hanya mempunyai beberapa koin perak saja, di sini dia sadar jika dirinya tak bisa membeli makan malam yang layak. Namun dia teringat jika Bebe pernah berkata bahwa akademi akan memberikan tugas kepada siswa secara teratur dan kemudian membayar siswa tersebut dengan imbalan yang banyak. Maka dari itu Yuhao berniat mengambil tugas itu setelah kelas dimulai. Tak lama kemudian Yuhao pun kembali ke kamarnya dan sadar jika teman sekamarnya sudah berada di kamar. Saat Yuhao akan mengetuk pintu, di sini tiba-tiba pintu terbuka dan terlihat teman sekamar Yuhao dengan penampilannya yang anggun seperti wanita. Dan pada Solen 2 episode 4, Yuhao akan memulai mengikuti pelajaran kelas. Dan kita akan melihat teman sekamar Yuhao ini yang terlihat sedikit sombong. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 3 ini. Jika belum ada gelut-gelutnya ya maklumlah ya, namanya juga episode awal. Dan siapakah sebenarnya Wang Dong teman sekamar Yuhao ini, kita akan tahu di Solen 2 episode 4 minggu depan. Akhir kata, jangan pergi kemana-mana bagi kalian yang jomblo, dan see you next episode. 修罗神和海神双神一体的唐三郎，火焰神域，这是来客学院的创始人，黄金铁三角。